Siang ini saya mau pergi ke bengkel spesialis Nissan yang ada di Banguntapan, Bantul, tempatnya di Neo Motor, itu sebenarnya Nasmuko Janti. Ini mau upgrade softwarenya Livina lama. Yang saya Livina lama bisa di-upgrade softwarenya katanya. Yang seri pertama itu ini 2009 kebetulan 2009 itu yang masih depannya kayak gini, depannya kayak gini kan 2009. Pokoknya katanya Pak Budi itu yang di bawah 2010 itu sekarang bisa di-upgrade softwarenya. Nah, ini yang dashboardnya masih abu-abu ya, belum yang hitam. Kalau yang hitam itu sudah di-upgrade untuk L10 ya, ini L10 yang lama, yang dashboardnya masih abu-abu. Oke, kita mari jalan ke sana. Di bengkelnya ada logo Gravity di sana. Parkirnya agak jauh guys, di sana guys. Halo lur, sudah sampai tempatnya Pak Budi, Neo Motor di Banguntapan. Nanti mau di flash ecunya ke Livina 2012, nggak tahu hasilnya nanti gimana perbedaannya antara 2009 dan 2012. Nanti direview mobilnya setelah di flash dan di upgrade softwarenya. Jadi di sini bengkel memang khusus spesialis Nissan dan Datsun. Di Jogja ada beberapa tempat selain di bengkel resminya Nissan. Nah, ini dulu Pak Budi juga keluaran dari Nissan resmi. Ini Pak Budi. Termasuk ngubah setelannya kalau remake. Ya. Nah, kalau yang kita lakukan mengganti firmware dari Grand Livina yang tahun-tahun terakhir. Karena yang cuman agak upgrade software aja ya. Yang ini yang dashboardnya hitam ini kan masih 2000, 2007, 2008, 2009 loh. Ya, di bawah 2010 ya, Pak Budi ya, bisa di-upgrade ya, softwarenya. Yes. Itu perbedaannya apa Pak Budi nanti dari yang lama ke yang baru itu? Perbedaan yang signifikan ke apanya? Akselerasinya lebih untuk yang Matic, setelah dia nge-shift pindah gear, dia nggak ada delaynya berkurang. Oh iya. Kalau iya. perbedaan yang signifikan banget nggak ada karena sama-sama software default. Oke. Ya, jadi yang nanti kita flash software yang default, bukan yang di mapping ulang. Oh. Tapi iya. meskipun softwarenya default, karena dia punya Grand Livina yang 2012 yang akhir lebih bagus, akselerasinya lebih bagus, dan setelah pindah gear dia nggak delay. Siap. Jadi ini sekali lagi bukan remap, ini cuman upgrade software. Kemarin enak banget loh Pak Budi itu. Ininya jadi maksudnya perubahannya setelah diservis itu signifikan. Ya, kemarin ada trouble seputaran EGR. Kayaknya di posisi pengapian itu kita pas. Ya, pengapian sama ada spare part namanya EGR valve. Kemarin kita lihat. Oh, EGR-nya kotor. EGR-nya pertama kotor, yang kedua dia
bukanya terlambat. Jadi wayai belum buka, dia belum buka. Ini jadi prosesnya itu baru loading proses flashing. Ini jadi elektrikalnya harus di jumper dengan aki. Oke lur, jadi ini sudah selesai Oke lur, mari kita coba setelah di flash ulang, di upgrade softwarenya menjadi tahun 2012. Sayangnya hardware-nya nggak berubah, tetap 2009. Coba kalau hardware. Jadi yang selama ini kita cermatin Grand Livina yang AT 1500 cc yang rata-rata kendala delay setelah upshift. Jadi kayak gini, satu nih pindah dua. Nah pas setelah pindah dua ini, kalau untuk mobil 2007, 2008, 2009 rata-rata delay nggak langsung bener, Pak. ngangkat Ya, bener. Dengan kita flash ke 2012 signifikan. Tapi itu bukan remap ya. Kalau remap kan itu kembali, map itu mapping atau pemetaan ulang. Ini pure nggak ada yang saya peta ulang, tapi firmware-nya saya ganti ke Grand Livina yang 2012. Ya jadi misal peta throttle-nya saya nggak ubah, peta pengapiannya saya nggak ubah, terus peta limiter, jadi kan ada RPM limiter, ada speed limiter, ada, saya nggak ubah. Terus peta IVT, buka tutupnya atau maju mundurnya, intake camshaft saya nggak ubah juga, nggak ada yang saya ubah sama sekali. Yang kita flashkan itu pure semuanya, defaultnya punyanya Grand Livina yang 2012, yang seri-seri terakhir itu memang berbeda dengan seri-seri yang 2007, 2008, 2009 meskipun software versionnya sama. Jadi software version itu ada kode-kodenya ya, misal CJ41A kayak gitu yang bisa dibaca pakai scan. Kalau nah ini nih kita bisa rasain ya Pak Aris ya. Iya. Nah ini posisi D, ini masuk 4 nih. Maju. Nah ketika masih memakai software yang lama yang bawaan mobil 2009 ya Pak Aris ya. Iya, kayak gini kan pasti kayak kita harus nunggu gitu loh. Iya bener. Ya, dua ketiganya yang paling delay ya. Iya, kalau orang Jawa delay. bilang koyok ndekem, kayak ngelendong gitu loh. Iya. Nah itu terus apakah mobil ini bisa lebih lincah? Ya kalau misal pengen lebih lincah di remap. Iya betul. Jadi kalau ini memang bukan remap ya. Jadi ganti seperti HP lah kan, ada upgrade softwarenya. Tapi kalau di otomotif kan produsen nggak serta-merta seperti produsen HP, di mana sangat concern ya ketika ada software yang terbaru nanti bisa di flash kayak gitu kan. Kalau otomotif kan nggak seperti itu, dan memang secara pengerjaan juga ada faktor resiko. Gagal ngeflash kan juga sebuah resiko juga bagi pebengkel, sehingga nggak semua pebengkel mengambil resiko itu. Iya betul. Iya. Kayak gini kita belok nih, posisi meskipun transmisi D kan posisi 1 ya. Iya. Ini kita gas 2. Nah seperti yang Pak Aris bilang, dari 2 ke 3 untuk Grand Livina seri-seri awal 2007, 2008, 2009 2 ke 3-nya ngelendong. Iya betul. Sekarang sudah nggak terjadi. Ya, tapi kalau misal apakah limiternya sama? Sama, ataukah sensitivitas pedalnya sama? Ya sama, kayak gitu. Jadi nggak ada yang saya nggak ada yang saya mapping ulang. Saya pun bisa mengerjakan, tapi kan nggak semua pemilik mobil senang ya. Iya. Jadi yang sering-sering sih orang latah bahwa ayo di remap dan sebagainya kayak gitu kan. Iya. Nah kalau
saya dan tim selalu baiklah kalau misal berencana di remap, tapi dipastikan dulu bahwa oh ini apakah ada yang kira-kira oh ini sebaiknya diganti mountingnya dulu nih biar lebih nyaman dulu. Terus oh ternyata ini olinya jelek, oh berarti ganti oli dulu aja, atau filter udaranya jelek, atau oh ini fuel pumpnya imitasi nih. Nah kayak gitu lebih baik dibikin standar dulu. Kalau sudah semuanya standar lagi nge-remap. Nah kayak gitu. Saran sih jangan latah, karena kan kalau misal ayo maju remap dengan harga yang berjuta-juta sedangkan hardware-nya nggak support. Ya sayang. Sebenarnya yang paling dihindarkan kan kalau kemakan iklan kayak gitu. Iya betul. Nah kayak ini stop belok gas. Kalau resiko remap itu ada nggak Pak Budi? Resiko remap adalah resiko pada pebengkel yang remap. Adalah gagal remap, dan itu tentunya menjadi tanggung jawab pihak yang remap. Nah kayak gitu. Atau kalau misal resiko yang terbesar dari remap ya setelah di remap ya, maksudnya bukan pada prosesnya ya. Iya. Kalau hardware mungkin ya Pak. Kalau misal setelah di remap resikonya misal nih, menurut saya ya, kalau misal ini Livina di 6500 RPM-nya. Iya. Nah, ketika di open tanpa dikasih limiter. Ya. Nah, sebagian besar dari teman-teman kan menganggap bahwa itu wow. Iya. Oh, betul. Bisa RPM-nya tinggi banget kayak gitu kan. Tapi dengan pair clap yang masih standar, terus risiko overrev. Jadi overrev itu betul, overrev itu ke arah floating ya. Floating itu dimana piston sama clap dia bisa berbenturan karena kekurang mampuan pair clap untuk menahan saking cepatnya piston naik turun. Jadi nggak akur antara piston naik turun sama gerakan dari valve, dimana valve-nya dia harusnya nutup, tapi karena saking tingginya RPM jadi dia terlambat nutup. Yang paling dikhawatirkan kan itu, kecuali kalau dalam tanda kutip mesinnya udah nggak standar ya. Jadi kalau saran mau remap itu hardware-nya harus upgrade juga ya Pak Budi ya. Hardware-nya harus bagus dulu. Kalau misal ternyata ada sensor yang bermasalah, misalnya kita baca nih di data monitor, data log, ternyata oh kok pembacaan MAF-nya aneh ya, atau oh kok O2 sensornya dia membaca kok output voltasenya di O2 sensornya kok agak-agak aneh nih, nggak peka lagi, mending ganti O2 sensor dulu kayak gitu ya. Atau yang simpel lah, oh businya palsu ya Om, oh apa Mas, di remap aja, saya angkat tangan ya. Mending dibikin businya standar tuh, dibikin standar, businya standar, koilnya yang ori, lagi maju remap biar nggak nggak latah. Iya, nggak latah. Nah kayak gini, ini kickdownnya juga lebih berasa ya. Yang kemarin kan nggak bisa kan se responsif ini ya. Nah ini yang firmware 2012. Jadi ini softwarenya sudah update ke 2012. Misal ini 4, ini D, terus kita kickdown. Nah kickdownnya kuat. Mantap. 2, 3, ini 4 lagi. Meskipun kalau misal banyak orang juga yang bilang, oh Mas HP-nya naik berapa Mas, powernya Mas, torsinya naik berapa Mas, torsinya nggak naik. Karena kalau yang ditulis atau yang tertulis namanya peak torsi atau peak horsepower itu titik di mana dia menghasilkan torsi tertinggi atau power tertinggi di RPM yang tinggi kayak gitu kan. Sedangkan kalau daily use kayak gini yang kita gunakan kapan toh Waris misalnya 6500 RPM Enggak pernah. Yang selama ini kita ngerjain Livina ya dari berapa ya? 2009 lah. Kita ngerjain Livina kan dari 2009. Kalau saya dari 2009 sampai dengan sekarang yang selalu menimbulkan nggak nyaman di pemilik mobil ada 3. Yang pertama kalau medik ya. Yang pertama terlalu cepat ngelidik. Terus yang kedua
tanjakannya kurang kuat. Yang ketiga, setelah pindah gigi, terutama dari 2 ke 3, dia lemot banget. Nah, itu. Kita berusaha untuk meminimalisir itu. Kalau misal bicara aku nggak mau kalau misal remap tapi tanpa naikin torsi yang signifikan, atau mas kalau nenggon postingan IG nenggon diesel itu bisa naik 50% mas. Tunggu dulu, kalau misal mau 50% yo marilah kita install supercharge atau turbocharge. Ya betul. Nah, dengan dana yang tentunya nggak 1.000-2.000 ya. Iya. Oke, kita balik nih. Clear. Jadi begitu penjelasan dari beliau. Yang mau yang Livinanya masih lama-lama, monggo yang mau di flash bisa hubungi Neo Motor. Siap. Di Jalan Ring Road Selatan, Ring Road Timur, Ring Road Timur, Banguntapan, Dekat JEC. dekat JEC. Itu sebelah utaranya Nasmoko Kita Jati. 4 nih, nah kita wajib nih 3 nih. Nah cepet 2012 karakternya kayak gitu. Mantap. Besok kita lanjut, kita remap Pak Aris. Siap Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Oke Lir, gitu dulu YouTube kali ini. Terima kasih Pak Budi Neo Motor yang sudah mengupgrade software saya menjadi 2012. Oke Lur, kita coba habis di flash di Ring Road. Mantap. Responnya tidak lemot. Tadi 80 kpj. Naik 90 kpj. Ini di 3000 rpm, 2535, 100 kpj. Responnya enak banget. Ini di 100 kpj. Enak, kickdownnya enak. 80 kpj. 80 kpj di RPM 2000. Automatic. 90 masih 2000 RPM. Terus santai. Habis Lur. Yang habis. Bisa coba sampai top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya tentang Livina.